Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu mengatakan Indramayu dianggap bodoh oleh Kementerian Pendidikan. Pasalnya, data PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tidak sesuai dengan data yang di lapangan, alias manipulatif. Loh, kok bisa? Padahal program tersebut merupakan satu dari 10 program unggulan dari Bupati Indramayu Nina Agustina. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas di video kali ini. Selamat datang Rangers di video kali ini. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas mengenai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau yang kita kenal sebagai Kejar Paket C. Kesetaraan pendidikan yang putus sekolah di SMP lalu ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun sekolah menengah atas. Dan ini menariknya adalah bahwa data dari PKBM Indramayu itu dimanipulasi alias nol besar. Nah, ini diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Arif Indra Kusuma Adi, pada rilis evaluasi kinerja Kejaksaan tahun 2024 pada hari Kamis 1 Januari 2025. Jadi ini masih belum 1 minggu. Mari kita bahas di video kali ini dan nanti kita di akhir video kita akan diskusi di kolom komentar. Pemerintah daerah pada tahun 2022 mengatakan sukseskan program jaket 3.200 warga Indramayu ikut ujian Kejar Paket C. Dalam rangka menyukseskan Kejar Paket C yang merupakan salah satu program unggulan Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Bahtiar, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menyelenggarakan pendidikan kelompok belajar Paket C secara gratis bagi masyarakat Kabupaten Indramayu. Dikbud telah menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan atau UPK Kejar Paket C bagi masyarakat Indramayu melalui Lembaga Pusat Kajian Belajar Masyarakat yang tadi saya sebutkan PKBM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Pemerintah daerah mencatat sejumlah 80 PKBM yang turut menyelenggarakan ujian Kejar Paket C di Kabupaten Indramayu. Nah, ini ada sampelnya nih. Di penyelenggaraan pada Senin sampai Jumat tanggal 21 sampai 25 Maret tahun 2022 diselenggarakan UPK Kejar Paket C yang setara sekolah menengah atas pada tahun pelajaran 2021-2022. Sebanyak 3.200 peserta mengikuti ujian ini di tempat mereka belajar pada PKBM di wilayah masing-masing, dan ini tersebar di wilayah seluruh Kabupaten Indramayu ya. Saya selaku PLT Kepala Dinas sangat bergembira karena peserta ujian tahun ini jumlahnya meningkat. Nah nih, nggak tahu nih, ini kayaknya kegembiraannya juga manipulatif ya, kita nggak tahu nih. Karena datanya kan manipulatif ya. Alhamdulillah program jaket yang dicanangkan oleh Ibu Bupati Indramayu melalui 10 program unggulan bisa membantu masyarakat memberikan layanan melalui pendidikan non-formal. Ujar Caridin kepada Diskominfo ketika dihubungi melalui telepon seluler Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Dan hal tersebut baru kali ini diungkapkan ataupun disebutkan kepada publik bahwa data dari PKBM itu manipulatif. Di awal tahun 2025, Kejaksaan Negeri Indramayu menyinggung indikasi penyimpangan di tubuh pendidikan yang ada di Kabupaten Indramayu, terutama terkait praktek manipulasi data yang dikirimkan kepada Kementerian Pendidikan. Ini data yang dimanipulasi oleh PKBM, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang dikirimkan ke kementerian. Ini tentunya sangat disayangkan sekali karena mencoreng citra pendidikan di Kabupaten Indramayu karena IPM-nya udah sangat rendah, kemudian terjadi seperti ini. Makanya ini mungkin pemerintahan yang babak belur ya. Salah satu PKBM saya diminta diskusi sama Kementerian Pendidikan dari tahun ke tahun. Data secara informal di luar sekolah yang paket C itu data dibikin palsu semua. Kementerian nganggap Indramayu itu bodoh loh, walaupun tingkat pendidikan kita masih setara SMP. Rupanya data yang dikirimkan itu isinya dimanipulasi, kata Kajari Indramayu Arif Indra Kusuma Adi saat rilis evaluasi kinerja tahun 2024 Kamis tanggal 2 Januari 2025. Contoh praktik manipulatif di salah satu PKBM di Indramayu dengan menambah data peserta didik saat dikirim kementerian, namun data yang tercantum justru tidak sesuai dengan di lapangan.
Nah, dan di sini juga Kajari mengatakan beberapa PKBM juga disinyalir telah mengadopsi data laporan dari sekolah formal baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Menurut Arif, temuan itu terjadi karena adanya niat jahat yang serius yang digunakan untuk menyedot anggaran pemerintah. Nanti kalau 1 atau 2 kita naikkan, nanti kira-kira saya kira cara yang dilakukan PKBM sama. Mereka semua itu melakukan manipulasi data PKBM karena data yang di kementerian itu berbeda dengan di lapangan, tegas Arif. Nah, ini Kajari juga mengungkapkan bahwa manipulasi data tuh terjadi juga di BOS, bantuan operasional sekolah ya. Uang itu sudah dinikmati, saya pastikan bukan untuk sekolah, pasti untuk yang lain. Ini maksudnya dana BOS ya. Yang jelas tidak dibuat untuk tujuan pemerintah yang memberikan BOS ke daerah Indramayu. Nah, tentunya persoalan ini sangat mendasar bagi pendidikan yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan kalau kita mencermati pernyataan dari Kajari Kabupaten Indramayu ini, tentunya ada praktik-praktik yang menyimpang dalam persoalan yang menyangkut soal korupsi itu sendiri, sehingga kecenderungan ataupun paradigma dari PKBM itu bagaimana caranya anggaran pemerintah itu turun lebih banyak, padahal data di lapangannya itu tidak sebanyak itu, sehingga apa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu akan sebesar dengan nilai siswa peserta didik yang mengikuti PKBM. Nah, dari data yang 2022 itu pemerintah Kabupaten Indramayu yang mencanangkan program jaket kejar paket itu sebanyak 3.200 orang atau peserta didik yang mengikuti hal tersebut. Nah, ini tentunya kita dorong bagi Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu untuk buka-bukaan soal hal tersebut. Nah, saya sendiri nggak tahu apakah proses ini sudah dilakukan di kejaksaan dan sedang berlangsung, apa udah tuntas. Tapi kalau misalkan persoalan tersebut sudah diungkap dan sudah diselesaikan di tingkat Kejaksaan Negeri Indramayu, artinya dalam sistem peradilan pidana ya, ada kepolisian, ada jaksa, ada hakim, ada lembaga pemasyarakatan. Mungkin bisa jadi persoalan tersebut sedang berlangsung di pengadilan negeri. Kita nggak tahu juga karena tidak disebutkan di sini. Tapi yang jelas bagi saya adalah ketika proses pengungkapannya ini hanya pada level yang tadi lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat doang, itu kan tentunya menjadi pertanyaan karena ini bisa jadi persoalan yang birokratis ya ataupun hierarkis. Dari di sini kan ada tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Nah, apakah penetapan itu ada kaitannya atau enggak, ya perlu diungkapkan kepada publik melalui Kejaksaan Negeri Indramayu, dan kita itu dorong. Dan saya rasa sampai hari ini saya belum mendengar bahwa Bupati Nina atau yang mencanangkan program tersebut, karena ada ya kalau kita baca itu dari 10 program itu salah satunya jaket kerja paket, dan ini kaitannya di situ persoalannya. Nah, apakah Kejaksaan Negeri Indramayu itu berani memanggil Bupati Nina dengan persoalan yang sudah terjadi ini? Nggak mungkin dong kalau misalkan bupati ataupun kepala dinas itu tidak mengetahui persoalan tersebut. Nah, apa penyelesaian dari pemerintah daerah ya, dan kemudian apa upaya dari Kejaksaan Negeri Indramayu? Dan jangan dianggap sepele hanya sekedar manipulasi data, karena di situ ada juga unsur tindak pidana korupsinya. Karena tadi manipulasi data, minta anggaran, datanya fiktif, anggarannya turun. Pak Kajari sendiri yang mengatakan bahwa dana tersebut atau anggaran tersebut pasti bukan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.